Oke, kalau kita ngomongin digital, ya kondisi sekarang sorry, sebelum ke digital, kondisi sekarang kita baca bahwa 2 hal yang harus dilakukan teman-teman, pelaku usaha UMKM adalah kita harus segera beradaptasi dengan kondisi bahwa, kita banyak keterbatasan saat ini, kondisi tidak memungkinkan untuk terlalu banyak aktivitas offline sehingga salah satunya kita mulai memanfaatkan media online ya, salah satunya itu ya. Banyak hal yang kita adaptasi sebenarnya ya, termasuk strategi, bagaimana bertahan dan mengembangkan usahanya masing-masing. Yang kedua ada yang namanya agile. Agile itu adalah kalau bahasa Indonesianya tuh kita bertindak cepat dan tepat ya. Jadi jangan nunggu sempurna ketika melakukan sebuah perencanaan, tetapi nanti ketika kita melakukan sebuah rencana kemudian kita kerjakan, nah kan dapat hasil. Hasil itu kita evaluasi baru kita sempurnakan pelan-pelan gitu ya. Jadi sekarang lebih banyak bagaimana kita mengambil tindakan ya, mengeksekusi. Mungkin Ibu tadi tuh udah ada sinyal dari Pak Yusuf ya, Bu Dwi. Udah eksekusi aja ya. Eksekusi aja langsung kontak Pak Yusuf saya mau nih partneran. Nah gitu maksudnya ya. Jadi cepat aja. Nanti eh, nanti begini, nanti begitu. Itu belakangan aja sambil jalan dipikirinya ya. Jadi namanya agile ya, bertindak cepat. Saya bikin produk itu nggak pernah lama biasanya. Saya riset berapa hari, kemudian saya lihat permintaannya ada, ya udah saya bikin produknya. Saya bikin ada beberapa produk baru kemarin, alhamdulillah jalan gitu ya, sudah mulai jalan secara online. Kalau saya kebanyakan memang pure pakai marketplace, Shopee sama Tokopedia sama Bukalapak saya jualannya gitu ya. Saya banyak ya orderan dari sana gitu gitu. Jadi saya mengikuti perkembangan apa yang lagi dibutuhkan sama pembeli. Nah itu yang biasanya saya cari produknya, ya, gitu. Nah Bapak Ibu kayak Pak Hananto kemarin kan sempat konsul juga, ya harus bersifat cepat aja. Sekarang lakukan dengan cepat, perbaiki, lakukan dengan cepat, perbaiki. Jangan nunggu sempurna. Karena kalau kita nunggu sempurna, nggak pernah ada. Zaman sekarang itu nggak ada istilah kondisi sempurna atau ideal. Karena istilah orang keren itu namanya volatile. Saya nggak tahu ya kalau Bapak Ibu paham atau enggak. Volatile itu kondisi sekarang itu ruwet, nggak pasti. Ya, banyak perubahan tiba-tiba berubah cepat aja gitu. Nah, cara ngatasin hal-hal seperti itu ya dengan namanya agile. Cepat, lakukan, ya gini, ini ada gambarnya nih. Ada ide, ya, ada ide, kemudian dikembangkan menjadi sebuah produk, ya. Kemudian dari produk itu kita ukur, ya, apa yang perlu diperbaiki, ya, kita coba pasarnya seperti apa. Setelah itu kan kita dapat datanya. Oh, ternyata pembeli saya ini nggak suka kalau bentuk produk saya seperti ini. Kalau desain baju saya seperti ini, ya kan dapat datanya tuh, ya. Nah dari situ kita pelajari, ya, kita perbaiki, kita kembangkan ide baru lagi. Nah, polanya gitu aja terus, ya, sederhana aja, gitu. Jadi jangan nunggu produk yang sempurna. Wah, ntarlah jualannya nanti deh kalau kemasan saya sudah oke. Ya, kagak ada kemasan yang oke kalau nggak jalan-jalan, ya, gitu. Jadi sambil jalan sambil diperbaiki, ya. Karena kan tadi ingat kita fokusnya adalah mendapatkan uang, ya, gitu. Oke, nah kalau ngomongin online, saya bahas sedikit aja ini, ya. Kenapa kita harus online ya? Karena memang sudah trennya. Ya, ini aja saya mau jelaskan, ya. Kalau yang namanya digital itu selalu bicara yang namanya traffic sama konversi sama uang. Traffic itu adalah keramaian, Bu, ya Pak. Jadi di mana ada ramai orang, di situ ada yang namanya potensi uang, ya. Ada potensi uang, gitu. Nah, cuman bagaimana rame kayak begini bisa jadi duit buat kita. Kita butuh alat. Alatnya namanya konversi, ya, pengubah, ya, mengubah. Contohnya gitu. Contohnya kalau orang jualan kayak di PKO RW Halim itu kan rame. Kan rame orang aja. Gimana supaya kita ada orang rame, kita bisa dapat duit? Ya kita buka bazar di sana, buka toko, buka lapak di situ ya kan. Nah, dengan buka lapak di situ, kita jualan di sana, kita bisa dapat duit. Tapi kalau kita nggak buka lapak di situ, nggak buka dagangan di situ, ya rame juga nggak ada manfaatnya buat kita kan, gitu. Sama kayak Ibu mungkin udah punya Facebook ya, sudah punya Instagram, punya WA, udah ada tuh Facebook itu rame banget ya. Tapi kita nggak bisa dapat duit dari Facebook. Kenapa? Karena kita nggak jualan di situ. Sudah jualan tapi juga nggak tahu caranya yang benar jualannya gimana ya. Nah itu kelas nanti ada kelas optimasi namanya yang saya ajarin. Nanti di sesi ini saya coba kupas ya nanti. Nah kita perlu itu ya. Kayak
Tokopedia sama Shopee nih saya buka ya. Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Kalau di sini yang saya ambil. Di sini ada 200 juta orang lebih. Tiap bulannya masuk ke mau belanja di Shopee, Tokopedia, sama Bukalapak, sama Lazada. Gimana caranya supaya kita dapat duit dari 200 juta orang ini? Ya kita harus buka toko di situ. Ya, buka toko aja di Shopee, buka toko Tokopedia, buka di Bukalapak, buka di Lazada, ya kan? Gitu. Nah, sehingga yang rame ini nanti kita dapat sekian persennya gitu loh. Tinggal caranya gimana itu yang kita pelajarin ya. Kemarin kita sudah ada dengan Tokopedia ya. Insya Allah nanti ke depan ini mulai minggu ini saya ada kerjasama dengan salah satu startup juga ya yang punya marketplace. Nah nanti ke depannya saya akan kerjasama untuk kita jualan di situ juga lumayan gitu ya gitu. Oke ya. Nanti media online itu secara umum ada 3 ya yang bisa kita pakai buat jualan. Ada website ya, kemudian ada sosial media kayak Facebook, Instagram, WA, ada yang namanya marketplace, ya, marketplace. Ya kayak gini Tokopedia, Shopee, Bukalapak gitu ya. Kalau website ya ini kebanyakan yang berbayar ada, yang gratis ada. Kalau yang mau gratis nanti mungkin saya bukakan kelas khusus Google, cara bikin website gratis dari Google, nggak perlu bayar ya. Bisa. Yang saya bikin kalau sekarang ada pakai punya kita tuh directory yang ini. Teman-teman boleh pakai ini nih sebenarnya. Nanti produknya tinggal masukin sini, ya kan? Ini saya buka. Nah di sini teman-teman tinggal setor datanya aja ke saya. Nanti saya yang masukin produknya, teman-teman tinggal share aja. Ya ini kan namanya halaman jualan. Ya ini baru data. Nanti saya punya namanya pasar mikro. Pasar mikro itu kayak marketplace-nya, kayak toko online-nya, cuma lagi saya kerjain, ya beres. Kalau ini kan menjelaskan tentang UKM. Jadi tagline-nya adalah kenali UKM-nya, beli produknya. Jadi ini nanti linknya saya cantumkan nomor WA teman-teman semua, ya, bukan WA-nya saya. Kayak ini kan punya siapa ya? Oh ini punya Rapin. Nah nanti di dalam ini kalau diklik nanti akan masuk ke halaman punya Rapin gitu ya, punya teman-teman. Nah, di situ nanti ada tombol belanja. Tombol belanja itu nanti terhubung langsung ke nomor handphonenya teman-teman nih. Kalau ini order sekarang. Nah, ini nanti langsung masuk ke nomor WA-nya Bapak Ibu. Ya, bukan ke saya. Jadi mereka yang langsung kontak gitu ya. Cuman datanya ini masih standar. Kalau bisa punya data yang lengkap tentang UKM-nya, produknya, kemudian keunggulannya, alamat lengkapnya, segala macam, nanti saya tinggal lengkapin aja sih datanya gitu. Jadi kalau ada orang ke Lampung nyari oleh-oleh, dia tinggal bisa cek di sini ya, gitu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan untuk kertas kerja sama jualan online. Nanti saya ada materi tambahan. Silakan atau mau diskusi? Silakan. Untuk jualan online itu, Kos. Saya ini sulit benar. Kemarin kan udah ada pelatihan tuh Shopee itu dari BI itu. Tapi nggak pecah telur sampai sekarang. Iyalah. Upload cuma sekali. Ya maklum. Kalau nggak tahu caranya nggak bakalan, Bu. Itu yang saya bilang, Bu. Nah, nanti kan mungkin ada kelas-kelas khusus yang mungkin bisa saya ikuti untuk supaya saya ini bisa jualan di marketplace itu bisa laku gitu loh. Kalau dulu di Bukalapak itu ada juga yang order sih beberapa kali. Tapi setelah itu nggak pernah posting lagi. Ya, jadi kalau saya ada sih memang di lembaga training saya buka kelas, tapi itu kan berbayar ya. Walaupun nilainya nggak besar sih sebetulnya. Cuman saya juga nggak mau nawarin itu, ya kalau mau ikut-ikut nggak ya udah. Makanya saya ngajarinya, kalau yang itu kan memang kelas berbayar untuk nasional. Saya mulai dari ada dari Pekanbaru, ada dari Jawa Tengah, dari Jakarta, Tangerang gitu ya belajar. Tapi online. Programnya 1 bulan belajar online, marketplace ya, Shopee sama Tokopedia. Nah, itu yang trik-triknya saya bahas di sana. Nah, ini saya mau kasih bonus. Jadi materi itu saya sampaikan di sini sebagian ya. Gitu. Nah, ini saya mau bahas ya, Bu Dwi. Karena gini, kebanyakan kan kalau udah ikut pelatihan sehari, kesalahannya adalah ini saya bahas di sini ya. Kesalahan dari marketplace itu pertama, kita udah bikin toko ya, udah bikin toko, produknya sudah diupload. Ya. Udah itu kita ngarepnya ada yang beli gitu kan? Gitu. Nggak pernah dibuka.
Nah, kejadiannya selalu seperti itu, Bu. Saya di Bukalapak itu, di komunitas Bukalapak, saya kan dulu pengurus komunitas Bukalapak Lampung. Saya sering ngadain pelatihan. Nah, itu ya begitu, Bu. Kita dulu dengan Kominfo, dengan kampus, dengan UKM, sering. Tapi gini, itu sebatas pelatihan. Setelah Ya. saya pelatihan, ingat, butuh yang namanya pendampingan. Gitu. Karena masalahnya tuh banyak nanti yang akan ketemu. Nah, kalau hanya sebatas ikut pelatihan sehari 2 hari, pulang ke rumah dijamin bingung. Dijamin nggak pecah telur. Iya, karena saya aja bikin program yang pelatihan online ini itu 1 bulan. Ya, 1 bulan belajarnya. Dan ya nggak semuanya juga berhasil ya, gitu. Ada yang berhasil, yang dia benar-benar ngerjain berhasil insya Allah. Tapi kalau yang males-malesan ya nggak berhasil juga. Kan saya nggak bisa memastikan kalau dia nggak praktek. Ada alumni saya angkatan pertama itu Pak Rahmat. Sekarang tiap hari dapat orderan, padahal dia nggak punya produk awalnya. Nggak ngerti online sama sekali gitu, dari nol. Ya, sekarang tiap hari dapat orderan gitu. Tapi memang butuh waktu. Makanya saya nggak berani kalau hanya sehari 2 hari dapat orderan, saya nggak berani ngomong kalau yang seperti itu. Gitu, ya. Dan ini tadi tugasnya bukan setelah bikin toko, upload produk, masih banyak PR-nya yang harus dikerjain, gitu ya. Ya namanya online sama dengan offline. Udah bikin produk, nawarin ke orang, belum tentu orang beli kan. Iya. Apalagi udah bikin nggak ditawarin, ya sudah, siapa yang mau beli gitu. Nggak diem aja. Iya gitu ya. Nanti ada namanya tuh marketing channel optimization. Insya Allah nanti saya lagi ajuin ke itu, nanti yang mensupport lah ya. Nah, itu saya ajarin tentang jualan di Facebook gimana, jualan di Instagram gimana, di WA gimana, di marketplace gimana. Saya lagi nyari sponsor dulu. Ya mudah-mudahan nanti dapat gitu ya. Mudah-mudahan bisa mengikutinya. Ya, karena target saya itu gratis. Nanti Iya. kelasnya gratis, yang bayar sponsornya, Bu. Iya. Ya Ya. harapannya begitu. Kalau Ya. sekarang kan kita UKM yang masih super mikro nih. Iya, makanya saya bilang kalau misalnya punya kenalan dengan yang tadi 4 elemen tadi, pemerintah, swasta atau BUMN atau kampus, kan mereka yang ngadain tuh, ya kan? Iya. Iya, nah mereka yang bayar, ibu datang aja gitu, ya. Sama yang saya usahakan adalah support ke pelaku UKM-nya. Program yang saya siapin, tapi kan untuk jalan itu kadang kita butuh operasional, nah biar sponsornya yang bayarin. Gitu ya. Saya paham lah kalau Bapak Ibu kan ya namanya usaha juga baru mulai, ada yang omsetnya masih kecil gitu ya. Gitu. Tapi memang saya ada yang program yang seperti ini kan gratis, nggak berbayar gitu. Nah, ini yang saya buat ya tetap saya masukkan trik-trik tertentu. Yang berbayar itu saya mulai dari harga 350. Dulu sebenarnya jutaan, cuman karena kondisi kayak gini ya sudahlah saya bikin murah aja. Yang penting banyak yang kebantu gitu. Ya nanti mudah-mudahan dapat sponsornya deal ya. Kemarin sih udah ada omongan gitu. Oke, nah nanti yang pertama setup. Setup itu kita setting toko. Biasanya setelah buka toko tuh kita harus tokonya disetting dulu. Disetting itu maksudnya kayak ibu buka toko nih, punya buka warung lah ya di pasar atau di mana. Kan tokonya harus dihias, dicat, dikasih banner, produknya apa namanya? Ditata yang rapi ya kan. Nah, harus dilakukan hal seperti itu. Di online juga sama. Kalau nggak dilakukan hal seperti itu, ya jadi nggak menarik tokonya. Gitu. Orang males masuk gitu loh, males mampir, ya. Gitu. Biasanya tuh saya 1 minggu itu tugasnya ke peserta saya yang ikut program saya, 1 minggu itu cuma ngerjain toko gitu doang. Bener mempercantik toko. Supaya begitu orang masuk, wah enak gitu kan. Kayak ibu masuk ke mall tuh, ada yang apa ya, kalau yang warung-warung toko-toko bagus tuh kan, begitu masuk, wah cantik, ada AC-nya dingin, terus buat foto-foto, spot-spot foto banyak, ya kan? Suka selfie-selfie gitu kan. Ya kayak masuk ke mall-mall gitu kan banyak tuh. Nah sama dengan toko kita. Yang ketiga, banyak juga nggak update produk. Jadi produknya itu, Ibu, Bu Dwi, berapa produknya? Pertanyaan saya di Shopee. Di Shopee berapa ya? Baru 5 yang diupload. Ya, wassalam. Ya 5 itu. Ya sekali ngupload 5 itu. Iya, itu yang nih sekalian saya jelasin. Produk itu Ibu harus minimal, kalau saya di kelas saya itu minimal 20 produk, minimal. Ya. Kalau yang mau ngebut harus di atas 100.
Harus di atas 100. Itu Gimana berarti caranya? Ayo. Bentar. ya itu yang mau saya tanya aja. Kalau Ibu punya produk cuma 5, gimana caranya bisa jadi 100? Ya. Upload produk-produk apa aja berarti? Ya, jadi caranya ini kan toko yang saya buatin buat teman-teman yang di directory. Udah lama itu motif. Isinya itu sekarang kalau di Shopee ada berapa ya? Yang saya banyak di Tokopedia. Tokopedia itu kayaknya udah hampir 100 deh. Jadi gini, Bu. Ya, ini. Ada berapa ya? Saya lihat dulu. 111, udah lebih malah. Nanya, Coach. Ya, kenapa, Pak? Itu yang kalau upload produk di Tokopedia, itu sering masuk itu kenapa? Sering nggak masuk? Iya, beda dengan Shopee. Shopee saya upload bisa ini langsung ada gitu. Oh, peninjauan ya? Peninjauan. Nggak apa-apa, Pak. Walaupun dia nggak diupload, 1 kali 24 jam, kalau produknya itu nggak ada masalah, biasanya tayang. Dia nggak langsung tayang itu faktornya banyak. Bisa dari judulnya, dari gambar, kemudian dari pemilihan kategori produk. Itu semua dicek sama Tokopedia, Pak. Gitu. Ya, makanya dipastikan judulnya sesuai sama gambar, sesuai sama kategorinya. Kalau dia nggak sesuai, ya bisa ini. Nah, di Shopee itu gini, Pak. Waktu upload pertama sukses. Tapi nanti itu tetap dipantau sama Shopee, Pak. Kalau Bapak ternyata produknya itu ada kategori nggak layak, produknya akan dihapus. Gitu. Saya sering produk saya dihapus karena saya kan ambil produk dari supplier lain. Jadi namanya produk duplikat. Nah, itu kalau saya lupa ganti foto, ya biasanya kan fotonya saya edit dulu, namanya saya ganti, nggak sama persis dengan nama yang punya supplier saya. Kalau saya lupa, itu biasanya seminggu dihapus sama Shopee. Oh, gitu. Udah sering saya. Ya, makanya diperhatikan pada waktu upload itu nama, fotonya harus sesuai, kemudian sama kategorinya. Apakah fashion, apakah craft. Jangan ngasih fotonya makanan, salah upload gambar, namanya fashion. Itu kemungkinannya akan namanya dimoderasi, dihapus atau diapa gitu. Ya. Ini toko buat teman-teman sih ini udah 100. Cuman ini kebanyakan saya ambil ujung-ujungnya ambil dari luar karena teman-teman nggak banyak yang setor datanya ke saya, masih ada beberapa, cuman ada beberapa. Akhirnya saya jualan apa tuh? Ada hidroponik, ada. Hidroponik sebenarnya UKM juga, punya UKM gitu. Tapi kan dia bukan brand industri ya, itu pabrikan gitu. Paling ini ada Rapin, ini kan saya jual Rapin, kemudian ada yang dari Bibik Kue ada, kemudian ya macam-macam sih gitu. Nah, ada Tapis ini dari punyanya Lampung Timur, Mbak Kori. Ya, punya Mbak Kori. Punya Pak Yusuf belum ada malah. Ya. Gitu. Jadi nanti penting teman-teman, Bapak Ibu, update-nya ini kopi ya. Ini kopi, kemudian ada kelanting. Ini punya UKM. Ada sambal. Ya, saya siapin semua gitu. Teman-teman tinggal store data aja sebetulnya. Ya. Kemudian itu ya. Jadi update produk itu penting. Tadi apa tadi lupa Bu Dwi tadi? Lupa saya kan jadi. Iya tadi saya mau nanya apa? Cara mau upload ini umpamanya. Oh iya, benar. Punya saya sudah 5. Nah, untuk nambah itu gimana caranya gitu? Oke, Bu. Banyak caranya, Bu. Pertama, saya ajarin cara benar dulu. Nanti ada cara tidak benar. Ya, jadi cara pertama, Ibu bikin paketan. Kan Ibu kopi nih. Ibu kopi kan, Ibu paketin kopi yang biasa, paketin dengan kopi Pinang, ya kan? Gitu. Jadi satu produk toh? Ya. Ya, itu paket 1. Paket 2, Ibu tambah lagi dengan kopi yang lain. Kopi pelangi, kopi jahe jadi 4. Gitu loh, Bu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa dipaketin berdasarkan kategori yang sama. Jahenya 4, dipaketin langsung 4. Gitu. Atau dipaketin langsung 3. Saya ada tuh kayak punya siapa ya di sini, Tar. Kayaknya saya ada yang saya paketin. Untuk deskripsinya gimana itu? Deskripsinya samain aja nggak apa-apa, Bu. Cuman kan judulnya beda. Judulnya kan paket 4. Iya. Atau Ibu tulis paket hemat, ya. Kalau dipaketin gitu, kalau bisa harganya diturunin. Iya. Ya kan dia beli banyak. Iya. Ya. Contohnya saya kayaknya ada yang saya bikin paket. Oh, punya terbaru itu saya bikin punya Rapin nih. Punya Rapin ini ada yang 1 27.500 ya. Yang paket 4 135.000. Ini kebanyakan. Oh, ini belum saya rubah harganya. Mahal banget jadinya. Ya, belum saya rubah ini. Ya, jadi saya bikin nih paketan begini. Tapi gambarnya juga harus beda, Bu. Ya, gambarnya beda. Untuk gambarnya
kita upload bersamaan atau gimana ya? Maksudnya? Itu kan minimal kan satu produk upload 5 gitu kan. Itu kita upload semua apa gimana gitu? Ya, kalau ini upload semua aja, Bu. Upload semua. Jadi saran saya dalam satu produk itu, Ibu memang upload 5 produk. Kalau di Shopee kan bisa 9 ya? Ya. Nah, ya minimal 5 ya yang diupload. Minimal 5. Gitu. Terus kemudian Ibu bikin lagi foto yang lain. Dari ini aja, sudutnya aja yang beda. Dari atas, dari samping, dari depan, dari begitu gitu. aja ya? Iya, gitu aja. Jadi yang penting beda aja gambarnya. Terus kalau Ibu mentok, ambil aja gambar dari Google, Bu. Nggak apa-apa. Boleh itu ya? Boleh. Misalnya Ibu jual kopi nih. Kan butuh, Ibu masukin aja gambar buah kopi yang merah itu. Ya kan? Ya. Atau gambar kebunnya. Kalau itu mah aku punya sendiri, Mas, banyak. Nah, iya. Karena sering ke kebun foto gitu kan. Bunganya, apanya gitu kan selalu dipoto. Cuman belum tahu aja caranya gimana gitu. Ya, masukin aja. Saya itu biasanya gambar produknya cuma 2. Sisanya ngambil dari YouTube saya. Dari Google. Ini yaudah nanti ditiru lah. Nah, ini contohnya ini nih. Ini saya punya saya nih. Tapi lemot ini kayaknya, Bu. Iya, lemot. Ya. Ya enggak. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Itu tadi ya, Ibu bandingin, Ibu banding. Kemudian bisa juga Ibu bikin, kalau Tokopedia itu aman Mas ya. Ibu bikin fotonya berbeda, produknya sama nih. Foto dari Google boleh? Boleh, yang ngelarang siapa? Nggak apa-apa. Kalau ngelarang tinggal dihapus produknya, upload ulang. Ya kan gitu. Iya, nggak apa-apa. Produk saya banyak yang dari Google fotonya. Gitu ya, biar menarik. Sebagian ya. Lebih menarik soalnya. Kan lebih menarik ya. Kadang saya ambil foto dari barat, dari Brazil itu kan penghasil kopi ya. Nah, saya ambil dari Brazil, kebunnya ya kan keren-keren. Karena gitu meningkatkan kepercayaan orang juga, Bu. Orang lihat cuman gambar kemasan doang kan bosen ya. Kurang menarik. Iya, kan dia kalau lihat, oh ini beneran ada kebunnya. Kalau kita ada kebunnya kan foto kebunnya, foto orangnya lagi metik, ya kan? Ya itu lebih meningkatkan kepercayaan pembeli sebetulnya, berarti Bu. bisa diupload. Ini apa namanya? Saya kira itu cuman produk-produk aja yang diupload gitu loh. Jadi udah saya cuman foto produknya aja. Enggak. Nah, kalau di kelas ya? Di kelas saya yang berbayar itu ada trik lain lagi yang lebih efektif malah. Bocoran dong. Rahasia. Jangan nggak enak sama yang berbayar nanti saya kan. Ya kan yang berbayar nggak ikut. Nanti nunggu sponsor lah ya. Ya ditunggu lah. Oke. Ya, jadi intinya bisa Bu ya. Saran saya sih kata kunci dari online itu gini Bu. Online itu tidak menjual produk ya. Online itu nggak jualan kopi Bu, nggak jualan pecinya Pak Yusuf, nggak jualan pempek. Di online itu, iya, di online itu Ibu cuma jualan gambar, ya. Dia nggak bisa nyicipin, nggak bisa megang gitu loh. Ya. Cuma lihat gambar aja. Cuma lihat gambar, makanya penting banget kita belajar namanya psikologi gambar gitu loh. Ya, saya kebetulan kan ngajar tentang NLP, tentang cara pikir manusia. Ya, manusia itu ya begitu. Ada namanya kan kita panca indera. Nah, bagaimana panca indera itu kan yang 4 nggak berfungsi, yang berfungsi cuma mata. Ya. Nah, bagaimana caranya bisa terwakili? Ya, mau nggak mau bikin gambarnya bicara gitu. Ya, gambar yang bagus, gambar yang mewakili gitu. Ya. Jadi sehingga kalau orang lihat dia mau ngeklik gitu ya. Kemudian bisa juga Ibu upload gini, ini nggak apa-apa saya kasih tahu rahasianya. Apa namanya? Orang Indonesia itu suka baca nggak? Kurang. Iya. Kurang orang Indonesia kan malas baca ya? Ya. Ibu udah tulis di keterangan lengkap, Bu. Ya kan? Ini bla 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 kelebihan segala macam, ukurannya, jenisnya, variannya. Udah itu dia akan chatting, Bu. Tetap nanya, Mas, ini ukurannya berapa ya? Pasti itu. Kan emosi ya. Ukurannya udah ada di keterangan, tapi nggak dibaca. Ya sering itu. Gitu. Ya sering kan? Ya saya apalagi Bu, hampir tiap hari nanyain begitu ya. Nah, itu menjadi tantangan kita. Strateginya adalah Ibu masukin produk itu keterangan, ya. Keterangan. Jadi kan 5 foto tuh. Ya. Nah, 5 foto itu, 1 foto boleh Ibu masukin keterangan. Keterangan singkat tentang kelebihan produk atau cara pemakaian. Atau ukuran, kalau baju kayak peci kan ada ukurannya tuh, ya kan? Panjang, lebar, untuk ukuran umur berapa. Boleh dalam bentuk gambar. Jadi dia nggak akan lihat ke bawah, dia cuma lihat gambar doang.
Itu kenapa saya suka sama Shopee. Shopee itu 9 gambarnya. Jadi benar-benar Sampai bisa mewakili kan, mau masukin apa Ibu di situ. Ya kan? Gitu. Saya ada foto yang saya jualan herbal ya, jualan herbal yang saya bikin sendiri. Itu di herbalnya saya kasih keterangan. Manfaat herbal ini apa, bla 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 gitu. Jadi dia nggak perlu baca keterangan. Kenapa? Orang Indonesia malas baca kok. Tapi orang Indonesia itu suka lihat gambar, benar ya? Manusia itu cenderung ke visual, melihat. Manusia secara umum lebih kuat di penglihatan, ya itu. Jadi kayak makanya di Instagram itu kenceng banget kan, karena gambar. Coba pakai Twitter. Ibu-ibu ada nggak yang pakai Twitter? enggak, Twitter saya enggak. anak muda doang. Tuh. Ini contohnya nih, saya ada bikin kemarin VCO punyanya UKM juga. VCO itu saya masukin di gambarnya. Ya, di gambarnya ada keterangan manfaat PCO ini gitu. Ya, ini nggak bisa kebuka nih jaringannya lemot. Jadi Ibu masukin di situ, Bu. Ya. Nah, ini tadi saya mau bahas apa ini? Lupa jadi. Oh ya, gambar. Ini kan gambarnya ada 5 nih. Gambarnya ada 5 rupa-rupa warnanya. Ya. Nah, gambarnya harus menarik ya, menarik. Ini kan kita bisa ngelihat, Bu, berapa orang yang lihat produk ini. Nanti ada saya lihat. Ini gambarnya. Ini saya ngambil dari supply dari Rapinnya ini. Ya. Nah, kalau ini kan Ibu perlu belajar fotografi nih. Gambarnya keren kalau ini memang. Iya, iya. Nah, kalau ini, nah kayak gini kan bukan gambar produk, Bu. Ya kan? Ini gambar orang. Ya kan? Tapi ini mewakili gitu loh. Oh, ternyata produk ini banyak dikunjungin orang. Iya. Oh, produk ini ternyata banyak loh stoknya. Kan secara psikologi orang melihat, oh ini ada rak-raknya begini. Berarti dia punya toko gede gitu. Ya, kita bicara seperti itu. Ibu kalau punya ada raknya, ada apanya, tumpukin, difotoin. Nggak apa-apa. Berarti pas kita punya produk lagi banyak belum di ini Belum di packing. akutin sama udah ini foto-foto aja nanti bisa ditambahkan ke situ ya. Bahkan Ibu ketika misalnya satu produk bisa Ibu bikin tuh. Misalnya lagi ngirim 10 dus. Dusnya dipoto banyak gitu kan. Nah, ini taruhlah di atasnya itu pot produknya lah ya, di atas dusnya itu kan. Sampelnya gitu. Ibu foto dus-dusnya 10 itu. Berarti kan orderannya banyak. Kan Jadi orang udah percaya. Bahasa foto itu kan gambar kan seperti itu, ya kan? Gitu. Orang akan lebih percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi nggak nipu gitu loh, Bu. Jangan-jangan saya ketipu lagi kan? Kan gitu. Makanya kalau udah gambar seperti ini kan nggak mungkin nipu. Ya jelas ini ada tokonya gitu. Ada produknya. Apalagi kalau misalnya ada foto Jokowi gitu kan, ada foto presiden. Wah, lagi megang produknya. Makanya minta endorse kalau ada gubernur, ya, ada event, ada pejabat, Pak Gub, Pak Bupati, minta foto produknya pegang. Nah, berarti ini ya, kalau nanti, kita punya produk udah diiniin sama bupati gitu. Ya, di videoin keterangannya, gitu. nanti di fotonya kasih tulisan, ya kan? Itu, misalnya punya Ibu, kopi Lambarko, ya, disukai oleh Bupati Tulang Bawang. Kan dia pegang produknya. Iya, iya. Iya. Begitu ya. Iya, jadi itu bahasa gambar. Orang akan langsung kepercayaannya akan naik, gitu ya. Kepercayaannya akan naik. Jadi fotonya kalau ini foto produk, ya ini foto produk. Ini foto produknya saya taruh di belakang, ya kan? Foto produknya saya taruh di belakang, gitu. Ya karena orang sebenarnya dia pengen yakin aja kalau produk itu benar-benar real dan bagus, gitu ya. Banyak triknya, Bu, ya. Itu yang saya ajarin 1 bulan tuh gituan. Jadi bukan hanya sekedar upload 1-2 produk, habis itu tinggalin. Ya kalau kayak gitu nggak bakal ada yang beli. Karena yang jualan di online itu kan banyak, ribuan, jutaan. Gitu. Setiap saat nawarin banyak. Saya tadi barusan buka toko di Shopee itu ada yang jual kopi dari Lampung, jualnya ribuan. Saya suka mantau ya produksinya. Ibu kalau kompetitor kayak Ibu kopi, kemudian Mbak Denok apa ya, kuliner ya, dipantau aja di sini, bisa kelihatan gitu loh. Punya kompetitor itu, kita bisa belajar dari usaha yang orang lain. Apa sih kelebihan dia kok bisa jualannya sampai ribuan gitu. Nah, kita bisa pelajarin ya. Bentar. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Ini sebagian, dikit-dikit ya saya kasihnya. Nanti yang penting prakteknya. Kalau ada kopdar lagi, bocorin lagi ya, Coach. Ya, makanya saya gini, intinya saya nggak mau ngasih banyak-banyak tuh kenapa? Karena kalau nggak dipraktekin juga percuma, Bu, kalau sebatas teori. Hasilnya nggak bagus. Saya ngasih itu satu, tapi praktek dulu. Nanti dengan satu praktek itu Ibu akan bisa kembangkan sendiri sebetulnya kalau sudah terbiasa. Saya terbiasa seperti itu. Ya.
Kayak nanti saya ajarin gimana cara cari produk yang laku, bikin produk yang laku. Di grup kan sering saya bahas tuh, produk yang dibutuhkan, yang dicari, atau produk yang harus ditawarkan. Kalau nggak ditawarin, kagak beli orang. Gitu. Kayak produknya Pak Yusuf. Pak Yusuf ini kan, kalau kerap itu kan, kerajinan itu kan produk yang ditawarkan. Kalau nggak ditawarin, kagak ada yang mau beli pecinya Pak Yusuf. Ya ngapain aku beli peci mahal, ya kan? Mending beli peci 5.000, 10.000. Kan gitu. Ya, kita harus jelaskan, harus tawarkan, harus edukasi, ngasih pengertian ke pembeli bahwa produk kita itu memang layak untuk dibeli, ya. Jadi satu ini sih sebenarnya kalau masalah harga nih. Ini 1 menit lagi habis ya. Habis ini stop tiba-tiba, ya. Nanti kalau mau ditanya silakan di grup. Nggak ada harga mahal untuk sebuah produk, nggak ada, ya. Nggak ada juga harga murah, nggak ada. Yang ada itu harga pantas. Pantes nggak kita jual harga 20.000? Pantes nggak kopi ini saya jual harga 50.000? Sementara yang lain cuma jual 25.000, saya jual 50.000. Pantes nggak? Pertanyaannya bukan mahal atau murah, ya, gitu. Saya ambil dari supplier ngasih ke saya misalnya 20.000, saya jual 35.000.